Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Pada nabi kita yang mulia, Nabi Agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah, pada kesempatan pagi hari ini kita melanjutkan pelajaran-pelajaran dari Ramadan yang kita gali dari buku motivasi dari Ramadan yang ada 15 poin. Saat ini kita masuk di poin yang ke-8. Puasa menyempitkan jalan setan. Dan inilah yang kita bisa ambil pelajaran di sini. Inilah di antara manfaat puasa. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, Anda bisa lihat di halaman 30. Ini tentang kisah Sofiyah binti Huyai. Sofiyah binti Huyai, ia pernah berkata, Rasulullah SAW pernah iktikaf di masjid, lalu aku mendatangi beliau. Berarti yang iktikaf siapa? Rasulullah SAW. Dan ini ada anjuran iktikaf di sini, ibu-ibu sekalian. Aku mendatangi beliau dan aku mengunjungi beliau pada malam hari. Aku pun bercakap-cakap dengan beliau. Kemudian ketika aku ingin pulang, beliau berdiri lalu mengantarku. Kala itu rumah Sofiyah di tempat Usama bin Zaid. Tiba-tiba ada dua orang Ansor lewat berpapasan dengan Rasulullah SAW dan Sofiyah. Tapi mereka nggak tahu Rasulullah SAW ini dengan siapa. Jadi dua orang Ansor ini curiga pada Nabi SAW alias su'udzon. Ketika keduanya melihat Rasulullah SAW, mereka mempercepat langkah. Langkahnya dipercepat. Kemudian Nabi SAW itu mengatakan, Nabi katakan ketika itu, ala rislikuma, innaha Sofiyatu bintu Huyai. Pelan-pelan saja, nggak usah jalan cepat-cepat. Ngapain kalian jalan cepat-cepat? Curiga saja dengan saya. Ini istri saya, Sofiyah binti Huyai. Ini istri saya, Sofiyah binti Huyai. Kemudian ketika itu, kedua orang tadi itu mengatakan, Subhanallah, ya Rasulullah. Kemudian Rasul katakan, ketika lihat ucapan kagetnya tadi, inna syaitona yajri minal insani majrad dam. Wa inni khasyitu ayyakadhifa fi qulubikum masu'an au qala syai'an. Rasul katakan kepada mereka berdua, ingat, setan itu dapat menyusup dalam diri manusia melalui aliran darah. Aku khawatir sekiranya setan itu menyusupkan kejelekan dalam hati kalian berdua. Kalian kok curiga pada menyusup dalam diri manusia melalui aliran darah. Ibu-ibu sekalian, ada pelajaran awal dulu yang bisa kita simpulkan di sini, berarti ada syariat iktikaf. Ada syariat iktikaf. Iktikaf itu secara pengertian artinya menetap pada sesuatu, berdiam pada sesuatu. Kalau kita bahas dalam istilah syar'i, iktikaf itu berdiam di masjid. Iktikaf itu berdiam di masjid. Masjidnya di sini yang ada sholat 5 waktu. Kalau ibu punya musola di rumah, nggak masuk, Bu. Ada tempat sholat di rumah, nggak masuk. Berdiam di masjid, ada sholat 5 waktu di situ. Kalau paling bagus masjid jami yang ada sholat Jumat. Karena kalau itikafnya 10 hari, dia dapat di hari Jumat, dia nggak perlu keluar-keluar cari tempat sholat Jumat. Dia cuma dalam masjid itu saja. Berdiam di masjid dengan aturan tertentu. Untuk ibadah. Dengan aturan tertentu untuk ibadah. Ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan sama. Juga berlaku di bulan Ramadan maupun luar bulan Ramadan. Saya ulang, ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Juga ini berlaku di bulan Ramadan dilakukan iktikaf tadi maupun di luar bulan Ramadan. Dan catatan yang lainnya, untuk iktikaf tidak disyaratkan puasa. Artinya kalau itu di luar bulan Ramadan tidak pakai puasa nggak masalah. Nah, terus catatannya di sini ibu-ibu sekalian, berapa lama waktu iktikaf? Karena kan tadi kita sebut berdiam. Dalam mazhab Syafi'i ya disebutkan kadar lamanya iktikaf itu sebentar. Sekadar tumak nina. Sekadar tumak nina itu adalah sekali bacaan tasbih. Sekadar tumak nina itu sekali bacaan tasbih. Lihat catatan saya yang ini ya. Ya.
Catatan saya di tempat lain nih. Berdiam di masjid, ingat, tidak keluar dari masjid, hanya beribadah dalam masjid saja. Berapa lama? Sekadar waktu tumak nina ketika ruko. Nah, ketika ruko. Ibu ketika ruko kan baca subhanallah. Maka satu kali baca tasbih itu kadar yang disebut ibu sudah iktikaf. Jadi ibu masuk diam. Saya baca zikir satu kali ini. Subhanallah. Sudah. Ibu keluar lagi. Tadi niat duduknya untuk iktikaf. Terus ibu keluar lagi maka sudah disebut iktikaf. Bahkan ini perkataan dari Imam Nawawi. Disunahkan ketika masuk masjid, diniatkan untuk iktikaf. Walaupun ngaji kayak gini, Bu. Sudah niat aja, Bu, sekarang, Bu. Saya niat iktikaf. Coba aja, Bu. Saya niat iktikaf. Sudah niat iktikaf itu, Bu. Ketika jenengan masuk masjid, duduk, walaupun ngaji kayak gini, Ibu sudah bisa iktikaf. Terus, ini untuk wanita. Wanita tetap lakukan iktikaf di masjid dengan izin suami. Aturannya itu, Bu. Berarti iktikaf tidak boleh tanpa izin suami. Yang lebih bagus ya bareng suami, Bu. Ini paling bagus. Terus iktikaf wanita tidak boleh di musola rumahnya tadi. Nah, ini beberapa aturan iktikaf yang mesti diperhatikan. Nah, kalau kita bahas kadar minimalnya, Bu, di situ tidak dibatasi waktu siang atau malam. Jenengan malam cuma sebentar saja itu sudah disebut iktikaf. Habis tarweh, saya mau diam sebentar sampai jam 11. Terus saya balik lagi ke rumah. Itu sudah disebut iktikaf, Bu. Iktikaf sunnah namanya. Iktikaf sunnah itu bebas waktunya. Siang ibu masuk sholat zuhur. Ibu nunggu lagi zuhur sampai asar. Baca Al-Quran di situ. Itu juga sudah disebut iktikaf. Beda kalau iktikafnya iktikaf nazar. Ibu ada nazar sesuatu, kemudian dengan nazar ini saya wajibkan untuk diri saya jika itu terwujud maka akan iktikaf di masjid. Maka di situ kalau bilang 1 hari ya berarti 1 hari nggak keluar-keluar, Bu. Saya nazarnya 1 hari iktikaf, berarti 1 hari iktikaf nggak keluar-keluar, jadi wajib, Bu. Tapi kalau kita itu iktikaf di bulan Ramadan itu asalnya iktikaf sunnah, bukan iktikaf wajib. Sehingga kadar minimalnya tidak dibatasi, maksimalnya tidak dibatasi, Bu. Itu cara berpikirnya seperti itu. Ini tidak menihilkan orang yang iktikaf 10 hari, Bu. Ini lagi bahas masalah hukum. Kalau mau iktikaf 10 hari silakan. Nanti masuknya malam ke-21, keluarnya pas malam takbiran. Masuknya malam ke-21, pulangnya malam takbiran. Kalau 10 hari. Jadi pas malam takbiran baru pulang. Kalau masuknya 21 pagi, berarti pulangnya pas mau berangkat Idul Fitri. Ya, mau berangkat Idul Fitri. Tapi kalau kita bahas kadar minimal tadi cuma sebentar saja, Bu. Ya, mau iktikaf 1 hari, silakan. Mau iktikaf 2 hari, silakan. Bebas. Ini lagi bahas masalah hukum. Mau iktikaf 10 hari, monggo. Enggak dilarang sama sekali dalam pembahasan ini, Bu. Ini lagi bahas fikih ini. Sebagian orang salah paham ketika saya bahas ini. Jadi, pernah suatu saat saya ngisi di satu masjid. Ini orang-orang iktikaf, saya nggak iktikaf, tapi saya ngisi ke mereka gitu. Terus saya bahas, minimal iktikaf itu cuma sebentar saja. Qadarullah setelah itu jamaah iktikaf bubar, Bu. Gara-gara saya ngomong, gara-gara Ustadz nih ngomong, Pak saya lagi bahas fikih, Pak. Jadi kan kenapa pulang? Kalau sudah 10 hari mau niat gitu ya 10 hari. Ya Ustadz bilang kemarin nggak apa-apa, cuma 1 hari aja ya sudah. Kami sudah penuhi iktikaf, kami pulang semuanya, bubar itu jamaah iktikaf. Makanya kalau ada yang iktikaf jangan suruh saya ngisi lagi kalau gitu. Karena saya akan bahas kayak gini. Tapi ini akan menjawab kegelisahan sebagian orang. Ustadz saya pagi kerja. Ustadz ada jualan nih kalau pagi. Toko harus buka. Malamnya saya mau iktikaf saja sebentar. Boleh nggak? Ya sudah standarnya kita pakai standar minimal saja. Cuma sebentar saja yang penting di masjid. Ya kan? Kemudian kita bisa dapati situ keutamaan. Dan kaitannya dengan iktikaf itu kita ingin meraih Lailatul Qadar, ibu-ibu sekalian. Lailatul Qadar itu yang ingin dicari. Namun catatan pentingnya lagi, di pertemuan sebelumnya saya sudah sebutkan, Lailatul Qadar itu tidak disyaratkan dapatnya di masjid. Maka kalau ibu nggak berangkat ke masjid karena haid, ibu bisa dapat di rumah. Kemarin ada yang nanya, Ustadz saya pas pulang mudik, ya sudah di perjalanan ibu dapat. Saya harus pulang Ustadz, ya sudah di perjalanan ibu dapat. Saya kemarin kan jelaskan sampai ibadah ringkasnya kan jamak maghrib isya, ya kan? Setelah maghrib isya bisa langsung tarweh, ya kan? Bisa langsung witir. Sudah, selama perjalanan itu masih bisa lakukan, Bu. Dia masih bisa lakukan ibadah. Nah,
ibadah yang didapati pada Lailatul Qadar tadi, ya itu nanti dilipat gandakan seperti ibadah pada 1000 bulan lamanya. Yang penting ada ibadah di malam itu, walaupun lagi perjalanan tuh, karena tuntutan. Kita balik lagi di sini. Nah, Sofia kunjungi Rasulullah SAW tadi kan yang sedang itikaf di masjid. Berarti orang yang itikaf boleh dikunjungi oleh istrinya. Boleh bawa makan. Boleh istrinya itu datang, lihat suaminya. Suaminya bener nggak di masjid itu itikaf? Jangan-jangan cuma tidur doang. Cuma pindah kasur saja gitu. Nah, dia lihat, oh suami saya ini lagi itikaf. Nah, dia sama anak misalnya. Boleh dia kunjungi. Seperti Sofia nih, kunjungi suaminya. Kunjungi Rasulullah SAW. Kemudian yang diajarkan di sini lagi, ini pada Rasulullah SAW sikapnya adalah tidak boleh suuzon pada Nabi. Dan ini berlaku tidak boleh suuzon pada orang lain. Kemudian orang yang disuuzoni, nah ini harus mengcounter itu. Kan tadi sudah ada curiga-curiga ini. Orang tadi jalannya cepat kan, orang Ansor tadi jalannya cepat. Nah Rasulullah SAW kan merasa mereka ini curiga sama beliau. Langsung Rasulullah SAW counter ketika itu. Ini istri saya. Kok kamu pandangannya kayak gitu? Ini istri saya nih. Ini Sofia binti Huyai. Maka kalau ada yang curiga kita pada sesuatu, dia mempermasalahkan kayak gini-gini, jelaskan aja ke dia. Yang benar itu ini kayak gini-gini loh. Daripada nanti kamu sebar gosip-gosip yang nggak benar, boleh dijelaskan. Dan Rasulullah SAW menjelaskan di tempat langsung pada dua orang tadi. Lantas mereka berdua katakan, subhanallah. Baru tahu kalau itu istrinya Rasulullah SAW, Rasulullah bersama istrinya. Kemudian Nabi SAW menjelaskan, inna syaitona yajri min ibni Adam majrad dam. Sesungguhnya setan itu mengalir atau bisa menyusup dalam pembuluh darah manusia. Artinya goda manusia langsung dalam pembuluh darahnya tadi. Nah, kaitannya dengan puasa apa? Puasa bisa menekan syahwat sehingga jalurnya setan itu menyempit. Jalurnya setan itu menyempit. Kalau kita bilang jalurnya setan menyempit, Bu, berarti maksiat berkurang. Maka dalam hadis Nabi SAW katakan, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah. Siapa yang di antara kamu yang punya kemampuan ba'ah. Ba'ah di sini ada dua makna, kata Imam Nawawi, yaitu kemampuan jima, hubungan intim, dan yang kedua kemampuan finansial. Tapi lebih cenderung Imam Nawawi pada kemampuan finansial. Falyatazawwaj, maka hendaklah dia itu menikah. Fa'innahu aghaddu lil basar, karena dengan menikah dia tundukkan pandangan. Matanya bisa terjaga, wa ahsanul lil farji, dia bisa jaga kemaluan. Karena ada tempat yang halal. Kemudian wa man lam yastati. Nah, di sini hadisnya ini. Dan siapa yang tidak mampu? Tidak mampu apa? Tidak mampu apa, Bu? Menikah. Fa alaihi bisawm. Maka hendaklah dia puasa. Disebutkan manfaat puasa. Fa innahu lahu wija. Karena dengan puasa itu mengekang syahwatnya tadi. Mengekang syahwatnya tadi, jalannya setan dalam pembuluh darah menyempit, Bu. Maka makin kurang maksiat. Syahwatnya makin tertekan di situ. Dan ini Nabi SAW lagi nyampaikan kepada para jombloan dan jomblowati. Nanti saya bahas kelas pranikah lagi sama ibu-ibu. Nggak usah. Tapi nanti kalau untuk ibu-ibu itu yang punya ini mau cari calon mantu, nanti cari saya aja. Siap dibantu. Umat juga bukan Bu, cari mantu kan Bu. Pagi aja ada orang nyari-nyari saya. Anaknya belum dapat jodoh. Yang cari saya lagi gitu. Ada sebentar Bu, saya mau ngisi dulu. Kalau enggak saya telat lagi nanti. Layani orang cari mantu ini loh. Lihat manfaat dari puasanya yang terakhir itu Bu. Itu dikatakan fa innahu lahu wija. Wija itu pengekang. Nah ini pengekang. Yaitu puasa itu bisa menekan syahwat dan menghalangi nafsu jelek yang menyebabkan tumpahnya mani. Sebagaimana wija itu bekerja sebagai penghancur, kata Imam Nawawi. Dia mengekang syahwatnya. Sehingga untuk para pemuda tadi yang belum mampu menikah, dia disunahkan untuk puasa. Kalau saya bilang diwajibkan puasa, puasa wajib sudah ada. Dia mesti jalan itu. Tapi kalau di luar Ramadan, dia mesti perbanyak puasa sunnah. Terus dari penjelasan ini, puasa itu bisa mempersempit jalannya setan. Jika setan mudah mengalir, ya karena setan itu mudah mengalir, maka mudah pula bangkit syahwat jelek. Artinya jika puasa bisa menekan syahwat, berarti puasa bisa mempersempit jalannya setan. Tapi ada kalau problem pada pemuda itu, nanti ada masalah lagi nih. Ustaz, saya sudah rajin puasa. Namun maaf Ustaz, saya tetap lakukan onani. Gitu.
Saya bilang ini ada yang salah ini. Ini bukan puasanya yang salah nih. Saya langsung nembak dia. Ini bukan salahnya puasanya, itu salahnya matamu itu. Ya. Itu matamu yang masalah sebelumnya itu. Mata masalah itu ujung-ujungnya ke situ tuh. Langsung diam itu. Iya Ustaz, ini masalahnya di mata saya ini. Matanya nggak dijaga, makanya dia cari pelampiasan. Sudah disuruh puasa, puasa pun belum ampuh. Berarti salah di dia, Bu. Nah, terus kita lihat yang berikutnya lagi. Puasa mengajarkan, poin 9. Pelajarannya lagi adalah tinggalkanlah sesuatu karena Allah, nantinya akan dapat ganti yang lebih baik. Nah, ini kita sudah singgung, ada hadis sebelumnya. Kita lihat lagi hadis yang disinggung sebelumnya tersebut. Ini tentang bau mulut yang tidak enak saat puasa, nantinya akan dibalas dengan bau mulut yang begitu menyenangkan di surga kelak, yaitu bau minyak kasturi. Kenapa? Karena bau mulut di dunia itu enak sekali. Ya kan, Bu? Kalau lagi puasa enak kan baunya, tahu, Bu? Iya, baunya itu nikmat sekali, apalagi bangun tidur, Bu. Ini bau mulut yang tidak enak. Ini bau tidak enak ini kan lantaran puasa, Bu. Lantaran puasa, nggak ada makanan yang masuk. Itu lantaran puasa, Bu. Berarti ada sesuatu yang tidak enak lantaran amalan soleh. Maka sesuatu yang tidak enak tadi Allah balas, Bu. Balas dengan apa? Bau juga. Namun bukan dibalas dengan bau tidak enak lagi. Bau tidak enak tadi dibalas dengan bau wangi di surga. Maka disebutkan dalam hadis Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, la khulufu famis shaim atyabu indallahi ta'ala min rihil misk. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Maka ketika puasa pun rasa haus dan lapar ditahan. Bahkan badan terasa tidak mengenakan di siang hari. Nah ini kesulitan yang lainnya lagi, Bu, selain bau mulut. Maka kesulitan itu diganti lagi dengan pintu surga khusus untuk orang yang berpuasa. Kita sebut dengan pintu apa kemarin? Ar-Rayyan. Susahnya lagi diganti dengan pintu Ar-Rayyan, Bu. Siang hari panas-panas, siang hari pergi kaji motoran, kena asap, pulang lagi panas. Maka diganti nanti dengan Ar-Rayyan. Ar-Rayyan kan kemarin bahasanya maknanya adalah Ar-Ri. Ri itu kepuasan, seger. Itu balasan untuk di dunianya. Ketika di dunia kan haus sekali. Di dunianya dalam keadaan tidak segar, panas. Maka di surga nanti diganti dengan pintu khusus bagi orang yang berpuasa. Ar-Rayyan. Lihat kembali pengertian yang kita sudah bahas tentang pintu surga Ar-Rayyan kemarin. Itu namanya, Bu, sesuatu yang ditinggalkan karena Allah. Dia tinggalkan makan minum kan karena Allah. Bau mulutnya timbul tadi itu. Maka nanti akan digantikan dengan sesuatu yang lebih baik kelak. Itu pelajaran pentingnya di sini, Bu. Tapi kaitannya dengan bau mulut, boleh nggak dihilangkan? Nih, Ibu-ibu, bau mulut tadi itu saat puasa siang hari ini, Bu, boleh nggak dihilangkan? Rinciannya, 1. Kalau menggunakan kayu siwak, dihindari setelah zuhur. Karena makin siang makin enak baunya tadi itu. Makin baunya tidak enak maksudnya. Maka menurut mazhab Syafi'i, kalau setelah zuhur, bau mulut yang tadi itu tidak dihilangkan. Karena apa? Menurut mereka untuk dapati keutamaan hadis ini. Walaupun sebagian ulama yang lainnya katakan, nggak masalah. Bersiwak sepanjang waktu di bulan Ramadan, siang hari pun, ba'da zuhur pun nggak masalah. Karena Nabi SAW menganjurkan setiap kali wudu itu untuk siwak. Untuk bersiwak. Indah kulli wudu'in. Wudu tidak hanya di waktu zuhur, tidak hanya sebelum zuhur. Wudu bisa nanti di waktu asar juga. Maka sebagian ulama katakan, enggak masalah. Siwak terus saja sepanjang waktu. Ya. Yang jelas ada 2 pendapat dalam masalah ini. Ada yang 2 tadi saya sebutkan. Nah, namun mungkin ibu-ibu jarang menggunakan kayu siwak. Betul nggak? Ada yang punya kayu siwak? Enggak, mungkin kalau punya pun nggak tahu cara pakainya gimana. Ini kayu apa ini ya? Nah, maka biasanya yang ibu pakai itu gunakan ya sikat gigi plus pasta giginya. Ya. Sikat gigi plus pasta giginya. Kita kembali ke hukum karena pasta gigi itu masukkan sesuatu, terus ya kemudian dikeluarkan lagi. Dan ketika pakai pasta gigi pasti ibu-ibu kumur-kumur. Betul nggak? Oke. Maka karena ada kumur-kumur di situ, maka kembali ke bahasan kumur-kumur. Kumur-kumur saat puasa boleh atau tidak? Ibu-ibu. Boleh nggak?
Catatannya apa? Airnya, iya jelas dikeluarkan, Bu. Mengeluarkan batal. Apa catatannya kemarin? Airnya tidak banyak-banyak. Iya kan? Nabi SAW katakan, balik fil istinsyak illa antakuna sa'iman. Ya. Banyakinlah. Kalau hirup air ke hidung, banyakinlah airnya. Illa antakuna sa'iman. Kecuali kamu dalam keadaan puasa. Para ulama samakan dengan kumur-kumur. Berarti kalau kumur-kumur, asalnya itu banyakin air. Oke? Saat wudhu ya, banyakin air. Kecuali dalam keadaan puasa. Airnya disedikitkan. Dipersedikit. Berarti, kalau kembali ke masalah tadi, nanti kaitannya dengan siwak juga. Ya, kalau mau hindari ya setelah zuhur lah. Ya. Tapi kalau pakai pendapat ibu boleh hilangkan bau mulut sepanjang waktu, berarti silakan hilangkan itu. Tapi yang kedua tadi, kalau pakai odol atau pasta gigi, berarti strateginya adalah tidak boleh airnya banyak-banyak. Maka strateginya ya silakan pakai, tapi airnya konsekuensinya sedikit. Ya diatur gimana lah, atur aja deh. Gitu. Urusan masing-masing. Kalau saya sendiri sudah mikir sikat giginya pokoknya sebelum azan subuh sudah selesai. Ya, itu lebih aman. Nah, nanti sikat lagi ya sudahlah ketika buka lah sudah. Ya, itu lebih aman. Nah, itu tentang masalah sikat gigi tadi atau menghilangkan bau mulut saat puasa. Nah, lalu kaitannya dengan bahasan kita ini kan tadi bau mulut yang tidak enak digantikan dengan bau mulut yang enak sudah luar biasa ketika masuk surga, yaitu baunya adalah bau minyak kasturi. Ya, lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi, lebih wangi daripada bau minyak kasturi. Minyak kasturi itu bau wangi yang ini salah satu minyak wangi juga, ya ibu bisa sebut itu misek atau bisa sebut kasturi, dan itu banyak dijual juga. Ya, tapi kalau sudah bahas tentang surga, Bu, tentu saja baunya minyak kasturi ya kalah dengan apa yang didapati di surga kelak. Nah, tentang itu kan tinggalkan sesuatu karena Allah maka dibalas. Maka kaidah kita adalah siapa yang tinggalkan sesuatu karena Allah, termasuk meninggalkan yang haram, maka Allah akan balas dengan yang lebih baik. Hadisnya berikut ini. Innaka lan tada'a syai'an lillah azza wa jalla illa baddalakallahu bihi ma huwa khairul laka minhu. Sesungguhnya jika engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah akan beri ganti padamu dengan yang lebih baik. Dia tinggalkan barang yang bermasalah karena Allah, Allah ganti dengan yang lebih baik. Dia tinggalkan pekerjaan yang haram, Allah ganti dengan yang lebih baik. Contohnya di sini lihat, hadis di atas mengajarkan, siapa yang enggan mendatangi dukun atau tukang ramal, lalu ia bertawakal kepada Allah untuk urusannya, maka Allah akan mudahkan dengan tawakal. Siapa yang enggan meminta-minta atau mengemis, maka Allah akan menggantinya dengan memberikannya kecukupan dari pekerjaannya. Siapa yang meninggalkan dusta, maka ia akan dihormati di mata manusia. Siapa yang meninggalkan penipuan dalam jual beli, maka Allah akan mendatangkan berkah pada jual belinya. Dia sudah pasti di situ. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, al-bai'ani bil khiyar, malam yatafarraqa. Ada namanya transaksi itu ada hak khiyar, lanjutkan jual beli ataukah batalkan. Ini selama keduanya belum berpisah, maka mau lanjutkan silakan, mau batalin silakan. Selama belum berpisah masih boleh. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Jika penjual atau pembeli saling jujur dan saling menjelaskan tentang jual belinya, maka keduanya itu akan diberkahi. Wa in katama wa kadzaba. Jika keduanya itu menyembunyikan dan bersikap dusta, bohong, muhaiqat barakatu bai'ihima, maka jual beli keduanya itu akan berkahnya akan dihilangkan keberkahannya. Artinya berkahnya hilang gara-gara dusta. Jadi kalau mau jujur, Allah ganti dengan keberkahan. Walaupun jujur itu sulit. Jenengan punya usaha, ada yang datang minta nota kosong. Bu, nota kosong untuk apa? Ibu, nota kosong untuk apa dia minta? Untuk apa? Isi sendiri kan? Isi sendiri mau markup kan? Bukan mau kurangi toh? Bukan. Ada kesempatan. Tadi bisa 300, saya bisa naikkan 1000. Lumayan lah 700. Ya lumayan dosa. Dan nolak-nolak kayak gini, wah, sudah mainnya sulit sekali ini. Kadang ada suatu permasalahan bisnis, terus saya cuma tanya satu masalah saja. Pak, itu secara regulasi, itu dibolehkan atau tidak?
Nggak boleh Ustaz. Ya sudah, nggak usah. Bapak sebenarnya sudah tahu jawaban, ngapain tanya saya? Secara regulasi nggak dibolehin kan? Nggak dibolehin. Oke, sudah selesai. Langsung dia tutup. Ya Ustaz, makasih Ustaz. Ya nggak bisa muter-muter saya. Secara regulasi nggak boleh kan? Nggak boleh. Ya sudah selesai. Ngapain tanya selanjutnya? Nggak bisa diakal-akali di sini karena sudah regulasi. Oh, regulasi secara aturan kayak gini nggak boleh Ustaz. Ya sudah. Bapak sudah tahu hukumnya berarti. Kalau muslimuna ala syurutihim. Muslim itu kalau sudah punya akad, perjanjian, dia penuhi itu. Hatta sampai ibu punya perjanjian, akad kerjasama dengan orang kafir. Nabi SAW itu dengan Bani Quraisyah, itu orang Yahudi, itu tinggal dekat Masjid Nabawi, Bu. Janji nggak boleh saling perang. Nabi pegang janji itu. Tapi yang melanggar duluan, Bani Quraisyah. Mereka melanggar perjanjian pada perang Ahzab, ya perang Khandaq, mereka sekongkol dengan para pasukan sekutu. Kemudian Nabi SAW, wah tunggu nanti setelah ini. Setelah ini kalian sudah batalin perjanjian berarti kan? Malah kerjasama dengan pasukan sekutu, harusnya kalian dukung kami. Akhirnya setelah itu terjadilah perang Bani Quraisyah gara-gara Bani Quraisyah berkhianat. Berkhianat pada janji tadi. Pada kesepakatan tadi. Maka pelajarannya seorang muslim nggak boleh langgar janji kayak gitu. Punya kerjasama, ya dia masuk dalam suatu instansi punya aturan kayak gini-gini, ya nggak boleh dia langgar. Risiko masuk di situ. Jadi kalau jenengan punya aturan sendiri, ubah sendiri gitu. Terus siapa yang meninggalkan riba, maka Allah akan membukakan keberkahan pada rezekinya. Dia cari cara yang halal, ya dia tinggalkan riba, Allah akan berkahi rezekinya. Siapa yang enggan memandangi yang haram, maka Allah akan berikan cahaya pada pandangan dan juga hatinya. Siapa yang meninggalkan sifat pelit, maka ia akan mulia di sisi manusia dan ia akan menjadi orang-orang yang beruntung. Wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang dipelihara dari sifat syuh. Saya pernah sebut sifat syuh, Bu. Apa syuh dulu? Ibu-ibu. Syuh bukan pelit saja, Bu. Pelit dan rakus. Sudah pelit tahan-tahan, tapi kalau ada nambah, Bu. Itu namanya syuh. Wa may yuqashuha nafsihi. Siapa yang selamat dari sifat pelit tadi dan tamak pada dirinya, faulaika humul muflihun. Maka dia termasuk orang-orang yang beruntung. Nah, kalau kita bahas pelit, Bu, pelit itu bukan jadi standar ibu. Ibu jangan pakai standar ibu di sini. Ibu itu pelit banget. Gak bisa pakai standar orang, Bu, kalau sebut pelit, Bu. Standar pelit itu pakai standar syariat. Kapan disebut pelit? Ibu. Kapan disebut pelit? Wah, dia itu pelit. Saya pinjam duit sebentar aja dia nggak mau. Itu standar ibu. Kan terserah dia. Dia mau kasih ke, enggak ke. Betul nggak, Bu? Duitnya duit siapa? Dia. Kok situ yang marah? Duitnya duit siapa? Terserah dia dong. Saya mau pinjamin, nggak pinjamin, terserah saya. Saya yang punya duit. Kalau ibu bilang ini pelit, standarnya nggak jelas, Bu. Standar pelit itu adalah tidak menunaikan yang wajib. Itu disebut bakhil. Disebut pelit, Bu. Standarnya jelas. Nafkah tidak ditunaikan. Pelit, Bu. Wajib. Enggan bayar zakat. Pelit nggak? Pelit, Bu. Standarnya jelas. Kamu bayar zakat nggak? Enggak. Pelit kamu. Ada haknya orang lain kok di situ. Maka orang yang peduli zakat itu, dia selamat dari sifat itu, Bu. Selamat dari sifat pelit. Karena wajib. Wajib ini, Bu. Wajib. Kok masih hitung-hitung, mikirnya sulit sekali kalau mau keluarin gitu. Padahal zakat itu mikirnya mudah, Bu. Gampangannya, masa syariat tetapkan sesuatu hukum, tapi kita pun sendiri nggak bisa hitung. Itu nggak mungkin, Bu. Ngapain ada syariat zakat? Pasti suatu yang mudah. Itu nggak perlu pakai konsultan, Bu. Ibu bisa hitung sendiri. Nanti deh saya bahasnya besok di masjid kampus saja. Zakat saya bahas ulang lagi nih. Ini tiap tahun saya bahas zakat, tapi pertanyaan ada terus ya, Bu ya. Makanya kan sudah saya bilang, Bu, nggak usah punya duit kan, sudah dibilang. Nggak usah punya duit, kan saya sudah bilang dari kemarin-kemarin. Kalau nggak punya duit, aman, Bu. Nggak usah simpan-simpan duit. Ya, masalahnya ibu simpan-simpan. Duitnya disimpan di rekening, emasnya disimpan, ada stok barang dagangannya, sudah mikir tuh. Resiko penyimpanan gitu, Bu. Kalau nggak disimpan, nggak pusing. Nggak pusing mikir zakat, tapi pusing mikir beras. Ada resiko, Bu. Resiko simpan gitu. Ada pembahasannya. Jadi kalau jelaskan langsung ini bisa. Kalau ada yang nanya, ya nanya masalahnya saja. Apa? Ibu punya usaha apa? Ini simple kok kalau mau hitung.
Terus yang berikutnya, siapa yang meninggalkan sifat sombong? Ini sombong apa lagi standarnya ini, Bu? Sombong, Bu. Jangan pakai standar ibu. Itu sombong banget ibu sebelah itu. Cuma dia datang nggak sapa saja ibu sudah bilang sombong. Ya, sebetulnya emang dia ada urusan. Apa standar sombong, Bu? Standar sombong dua. Pakai standar syariat. Standar dari Nabi SAW itu dua. Batrul haq wa gomtun nas. Nolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Lawan sombong, tawadhu, rendah hati. Sombong itu merasa tinggi. Maka disebut sombong itu kiber. Kiber itu merasa besar. Dia itu segala-galanya. Dia itu paling penting. Tawadhu lawannya, dia rendahkan itu. Maka kalau dia tinggalkan sifat sombong, akan diganti tawadhu. Makanya Nabi SAW itu sifatnya tawadhu. Apa tanda Nabi SAW tawadhu? Beliau jadi penggembala kambing, bukan penggembala sapi. Bukan unta. Kenapa? Kambing dengan sapi, Bu, harganya jauh. Betul nggak? Jauh, Bu. Bisa 10 kali lipat. Apalagi dengan unta. Nabi SAW sederhana banget tuh, penggembala kambing. Dan nanti ada faktor-faktor yang lainnya kenapa beliau memilih kambing daripada sapi. Faktor contoh yang lainnya lagi Nabi SAW tawadhu. Beliau mau diboncengi sahabatnya di kendaraan yang biasa gitu. Beliau kayak gitu. Beliau mau makan bareng-bareng orang lain, mau duduk bareng dengan orang-orang susah, dengan para sahabat-sahabat yang susah. Tanda Nabi SAW itu tawadhu. Maka Allah akan meninggikan derajatnya di dunia karena tawadhu tadi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Wa ma tawadhu'a ahadun lillah illa rafa'ahullah." Tidaklah seorang itu memiliki sifat tawadhu karena Allah, melainkan Allah akan meninggikan derajatnya. Kemudian siapa yang meninggalkan rasa dendam dan mudah memaafkan yang lain? Tidak dendam dan mudah memaafkan yang lain. Maka Allah pun akan menganugerahkan kemuliaan pada dirinya. Bu, karena asalnya manusia itu dendamnya luar biasa kalau ada yang buat salah. Itu karakter dasar. Betul nggak? Itu karakter dasar, Bu. Dan kalau ada yang buat salah, dia pengen balas dendam. Nggak mau langsung maafkan. Tunggu balas dulu baru akhir-akhirnya maafkan gitu. Sudah balas, sudah puas, baru ujung-ujungnya maafkan. Maka kalau dia milih tidak balas dendam, kemudian dia maafkan dari awal. Wah, itu luar biasa. Allah pun akan menganugerahkan kemuliaan pada dirinya. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izzan. Kalau jadi orang yang pemaaf, maka dia akan jadi orang yang mulia di sisi Allah. Jadi orang pemaaf, hamba yang pemaaf, maka dia jadi orang yang mulia di sisi Allah. Nah, itu pelajarannya tadi, karena meninggalkan sesuatu karena Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Nah, itu contoh-contohnya tadi. Lalu pelajaran berikutnya lagi yang ke-10, Ramadan adalah bulan diperintahkan untuk rajin sedekah. Sedekahnya apa saja, Bu, bentuknya, Bu, bulan Ramadan, Bu? Apa, Bu? Banyak. Ya, banyak itu apa? Kasih takjil. Makan buka puasa. Apalagi, Bu? Ya, bukber tadi, bukber. Beri makan orang lain. Apalagi, Bu? Di bulan Ramadan. Ada yang bentuknya malah wajib, Bu, fidyah. Fidyah wajib. Bagi yang nggak kuat puasa. Ada lagi zakat fitrah. Iya kan? Bentuknya makan juga, berikan makanan. Terus, ada lagi zakat mal. Tapi kalau saya nggak bahas zakat mal di bulan Ramadan saja. Ini cuma anggapannya orang Indonesia harus bayar di bulan Ramadan. Ya sudah, bayar aja di bulan Ramadan. Karena kalau mau telusuri lebih jauh, bukan masalah Ramadannya, Bu. Ibu kena haul di bulan Rajab, ibu undur ke bulan Ramadan. Nggak bisa. Ibu saatnya bayar zakat di bulan Rajab, ibu undur setelah itu di bulan Ramadan. Saya mau pahalanya besar saja di bulan Ramadan. Enggak, itu bukan bahasan zakat di situ, Bu. Contoh misalnya, ibu disuruh bayar utang di bulan Ramadan. Ibu nggak mungkin undur nanti di bulan bulan Rajab, undur di bulan Ramadan. Nggak boleh, Bu. Mana utangmu? Di bulan Ramadan aja deh, biar pahalanya berlipat. Enggak boleh. Enggak bisa, Bu. Ditagih sekarang, bayar sekarang. Waktunya bayar. Itulah zakat mal. Ya, namun karena seringnya masalah ditemukan di bulan Ramadan, maka saya biasanya bahas di bulan Ramadan. Tapi nggak cukup di bulan Ramadan saja. Nah, ini ada bentuk-bentuk sedekah di sini. Ada yang wajib, Bu. Kayak zakat mal. Zakat fitrah wajib. Wajibnya per badan. Badan, hitungannya badan.
Karena nama lain zakat fitrah itu zakatul abdan, hitung per badan. Kemudian kalau fidyah itu terkait memberi makan juga, ada harta yang dikeluarin. Namun ini juga wajib, Bu. Itu bagi orang yang tidak bisa berpuasa secara permanen. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi yang berat jalani puasa hendaklah dia tunaikan fidyah diberikan kepada orang miskin. Sedangkan kalau beri takjil atau buka bersama, hukumnya sunnah. Tergantung kelapangan rezeki. Nah, dalam Sahihain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ia berkata, Nabi SAW adalah orang yang paling gemar memberi. Beliau punya sifat jud, banyak memberi. Semangat beliau dalam memberi lebih membara lagi ketika bulan Ramadan. Tatkala itu Jibril menemui beliau. Di mana saat itu Jibril menemui beliau setiap malamnya di bulan Ramadan. Jibril mengajarkan Al-Quran kala itu. Rasul SAW adalah yang paling semangat dalam melakukan kebaikan bagai angin yang bertiup. Dua hal amalan di sini berarti Ibu. Beliau tadi diajarkan Al-Quran berarti kaji Al-Quran. Terus yang kedua beliau berderma, bersedekah, bantu orang lain di bulan Ramadan. Beliau lebih semangat. Sehingga kalau misalnya ada orang yang saya udah sedekah saya bulan Ramadan nggak apa-apa. Tadi beda dengan bahasan zakat mal ya. Saya nunda di bulan Ramadan saya nggak apa-apa. Karena memang Nabi SAW ketika bulan Ramadan semangat sedekahnya luar biasa. Al-jud itu artinya rajin dan banyak memberi atau berderma. Tapi kan di sini kita gabungkan dengan beberapa amalan di bulan Ramadan ya Ibu. Kita di bulan Ramadan itu ada tadi ada sedekahnya, terus kita ada puasanya, terus kita ada sholat malamnya. Ya, ini tiga amalan yang kita temui di bulan Ramadan nih. Ada sedekahnya, ada puasanya, ada sholatnya. Kita bahas sholat yang tambahannya, sholat malam. Kalau puasa itu jihad di siang hari, kata Ibnu Rajab. Kalau sholat malam atau tarawih itu jihad di malam hari. Kok bisa disebut jihad, Bu? Bu, sholat malam itu berat nggak, Bu? Sholat tarawih berat nggak? Sholat tarawih aja deh. Berat nggak atau tidak, Bu? Ngantuk nggak? Ngantuk nggak? Ibu, ngantuk atau tidak? Terus tipsnya gimana biar nggak ngantuk? Apa Bu tipsnya Bu? Jadi imam. Iya kan? Imam nggak ngantuk. Kecuali kalau imamnya blank di tengah itu. Oh imam saya kok jadi kayak gini gitu. Ternyata imam nggak ngantuk Bu. Yang ngantuk belakang itu. Tiba-tiba rukuknya otomatis, sujudnya otomatis gitu. Sudah kayak turun sendiri itu bangkit tidak. Ternyata sudah tahiyat akhir nih. Tahiyatulillah itu baru ingat tuh. Kita gabungkan 3 amalan tadi Bu di sini. Maka ada beberapa alasan kenapa Nabi SAW gabungkan sedekah tadi dengan puasa. Yang pertama, bulan Ramadan adalah waktu yang mulia dan pahala itu berlipat-lipat. 1. Yang kedua, rajin berderma pada bulan Ramadan, membantu orang yang berpuasa. Terus kita lakukan sholat malam. Ya. Rajin berderma pada bulan Ramadan itu berarti kita membantu orang yang puasa. Juga membantu orang yang melakukan sholat malam. Dan juga bantu orang-orang yang berzikir. Maka bersedekah ketika itu supaya membantu mereka agar mudah beramal. Ini ada orang-orang yang memang dia ingin fokus di bulan Ramadan ibadah. Sehingga ada yang izin, sudah saya tinggalkan pekerjaan saya dulu, saya tinggalkan jual beli saya dulu, saya milih untuk ibadah apalagi di akhir-akhir Ramadan. Ya boleh-boleh saja, selama tidak melalaikan kewajiban. Nah orang-orang ini kalau dibantu, nah inilah yang dimaksud. Karena mereka ketika itu tidak lagi bekerja. Terus yang ketiga, di bulan Ramadan Allah juga berderma dengan memberikan rahmat dan ampunannya serta mendapatkan pembebasan dari api neraka. Lebih lagi di malam Lailatul Qadar. Karena ketika itu Allah juga berderma, maka kita juga diajak untuk rajin berderma, rajin memberi. Yang keempat, kalau kita gabungkan puasa dan sedekah, itu adalah sebab seseorang dimudahkan masuk surga. Karena dalam hadis itu disebutkan dari Ali, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di surga ada kamar yang luarnya bisa dilihat dari dalamnya. Dan dalamnya bisa mendengar, bisa dilihat dari luarnya. Dan seorang Arab Badui ketika mendengar hal itu lantas berkata, untuk siapa keistimewaan-keistimewaan tadi, wahai Rasulullah? Beliau bersabda, itu disediakan bagi orang yang 1, atobal kalam. Kata-katanya baik. Wa at'amat ta'am. Ya, suka memberi makan. Wa ada masyam, rajin puasa. Itu memberi makan, rajin puasa digabungkan. Wa shallalillahi billaili wan nasu niyam. Dan dia itu rajin sholat malam ketika manusia sedang tidur. Bu, di sini gabungan beberapa amalan.
Dan tadi disebutkan tentang kamar-kamar di surga. Yang bisa dapat itu orang yang punya amalan ini. Kalimatnya baik, suka beri makan, rajin puasa, kemudian sholat malam. Terus yang kelima, menggabungkan antara sedekah dan puasa adalah sebab kemudahan meraih ampunan dosa dan selamat dari siksa neraka. Karena Nabi SAW berkatakan puasa itu tameng. Asyamu junnah minan nari ka junnati ahadikum minal qital. Puasa adalah pelindung dari neraka seperti tameng salah seorang di antara kalian ketika ingin berlindung dari pembunuhan. Begitu juga sedekah dan sholat malam itu juga menghapuskan dosa. Berarti tadi puasa sudah jadi penghalang dari neraka. Nah, sedekah juga demikian. Sedekah juga kata Nabi SAW tutfi'ul khati'ata kama yutfi'ul ma'un nar. Wa sholatul rajuli min jawfil lail. Sedekah itu memadamkan dosa. Memadamkan dosa berarti kan selamat dari neraka. Sebagaimana api dapat dipadamkan dengan air, begitu pula sholat seorang selepas tengah malam. Terus yang keenam, dalam puasa pasti ada cacat. Yakin nggak puasanya sempurna, Bu? Yakin nggak? Kurang. Pasti ada kurang-kurangnya, ada cacatnya. Sedekah ini yang menutupi kekurangan tersebut. Oleh karenanya di akhir Ramadan ada syariat zakat fitrah. Tujuannya adalah untuk menyucikan orang yang berpuasa. Karena Nabi SAW itu katakan, Rasulullah SAW itu mewajibkan zakat fitrah untuk menyucikan orang yang berpuasa dari kata-kata lagu, sia-sia, dan juga kata-kata kotor. Juga untuk memberi makan kepada orang yang berpuasa. Berarti yang kurang-kurang tadi kita tutupi dengan apa, Bu? Zakat fitrah. Siapa yang bayar? Tiap orang. Hah? Tadi kan urusan tiap orang. Tapi kalau ada terkait dengan zakat fitrah, yang nanggung nafkah yang bayar. Ya, kepala keluarga yang bayar. Satu rumah ada 5 orang yang mesti dia tanggung, dia bayar zakat fitrah tadi. Besarannya 1 sok. 1 sok itu sekitar 2,5 kilo yang biasa kita bayar. Mau lebihin sampai 3 kilo juga boleh. Itu tidak masalah. Terus sebagian ulama teladan di masa silam ini yang ketujuh ditanya kenapa kita diperintahkan untuk berpuasa. Jawab mereka supaya yang kaya dapat merasakan penderitaan orang yang lapar dan tidak melupakan derita mereka. Sehingga yang dicontohkan oleh para ulama Abdullah bin Al-Mubarak dan Al-Hasan Al-Basri, mereka biasa memberi makan pada orang lain padahal mereka sedang berpuasa sunnah. Ulama-ulama dahulu itu gabungan puasa dengan sedekah, dengan memberi makan. Nah itu alasannya kenapa sedekah digabungkan dengan puasa. Nah, kemudian ini terakhir. Baru nanti kita masuk ke tanya jawab. Yang ke-11. Pelajarannya lagi adalah semoga meraih pahala berlipat-lipat di bulan Ramadan. Jadi di bulan Ramadan pahalanya itu akan berlipat-lipat. Sholatnya berlipat, sedekahnya berlipat, puasanya berlipat pahalanya. Ngajinya juga berlipat pahalanya, Bu. Sama juga ngajinya, Bu. Karena ngaji di bulan Ramadan dengan di luar Ramadan, cobaannya lebih berat mana, Bu? Di bulan Ramadan. Cobaannya beratnya apa, Bu? Ngantuk. Jam 9 sampai jam 10 lagi. Ngantuk berat, Bu. Ini waktu tidur sebenarnya. Saya juga mau tidur sebenarnya, Bu. Tapi suruh ngisi. Sebentar lagi ini. Ini belum, matanya belum merem dari subuh ini, Bu. Ngomong terus nih. Waktu berat banget, Bu. Masa-masa tidur. Dan kalau di bulan Ramadan tidurnya itu pulas-pulas sekali gitu. Karena lapar memang. Nah itulah sebabnya pahalanya berlipat-lipat, Bu. Karena cobaannya ada. Kan semakin berat cobaan kan nanti pahalanya berlipat, Bu. Itulah yang kita dapati di bulan Ramadan ini. Kita lihat hadisnya dari Abu Hurairah. Dan ini sudah dibahas sebelumnya. Setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan 10 kebaikan. Minimal 10 ya. Hingga 700 kali lipat. Hadis ini sudah lewat. Kita bahas. Kecuali amalan puasa. Ini berarti bahas amalan puasa, Bu. Pahalanya kemarin amalan puasa pahalanya berapa kali lipat, Bu? Hah? Amalan puasa pahalanya berapa kali lipat? Tak terhingga. Bukan 10 kali lipat, bukan 700 kali lipat, tapi apa, Bu? Tak terhingga. Kenapa? Allah yang balas. Allah simpan amalan itu, Allah yang balas. Di samping itu para ulama katakan, kemarin sudah kita sebut juga, pahalanya berlipat untuk puasa tadi sampai tak terhingga, dikarenakan ketika puasa kita jalani 3 bentuk sabar. Betul nggak kemarin?
Ya, 3 bentuk sabar apa? Sabar dalam menjalani ketaatan, sabar dalam menjauhi maksiat, dan sabar dalam menghadapi cobaan atau musibah. 3 ini ada dalam amalan puasa semuanya, Bu. Ketika kita jalani puasa, sabarnya ada. Ketika kita lakukan ketaatan puasa tadi. Kita jauhi maksiat enggak? Iya. Terus cobaan-cobaannya ada enggak? Ya cobaannya panas, lapar tadi, haus, ada yang harus kerja. Sehingga wajar diberikan pahala seperti orang yang bersabar. Orang yang bersabar itu Allah katakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Selain puasa amalan yang berlipat, amalan pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar, malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maksudnya ibadah di malam Lailatul Qadar lebih baik dari ibadah di 1000 bulan lamanya. Ibadahnya apa, Bu, malam Lailatul Qadar? Jangan lupa doa berikut. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Perbanyak itu satu. Itu Nabi SAW ajarkan pada Aisyah. Walaupun dalam keadaan haid, jenengan bisa baca. Lagi enggak sholat, baca itu perbanyak, Bu. Yang kedua, sholat. Man qoma lailatul qadri imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Kata Nabi SAW, siapa yang menghidupkan Lailatul Qadar dengan sholat, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Terus bisa juga dengan baca Quran di malam Lailatul Qadar. Bisa juga dengan itikaf tadi, Bu. Bisa juga manfaatin sedekah pada 10 hari terakhir atau pada malam Lailatul Qadar. Kalau bertepatan dengan Lailatul Qadar, pahalanya berlipat. Terus selain itu amalan yang lainnya yang berlipat lagi, umroh di bulan Ramadan. Ini juga dilipat gandakan pahalanya. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW pernah bertanya pada seorang wanita, ma mana'aki anta hujji ma'i ma'ana? Apa alasanmu sehingga tidak ikut berhaji bersama kami? Wanita itu menjawab, aku punya tugas untuk memberi minum pada unta di mana unta tersebut ditunggangi oleh ayah fulan dan anaknya, ditunggangi suami dan anaknya. Ia meninggalkan unta tadi tanpa diberi minum. Lantas kamilah yang bertugas membawakan air pada unta tersebut. Lantas Rasulullah SAW mengatakan, fa idza kana Ramadan. Jika Ramadan tiba, i'tamiri fihi, berumrohlah bersamaku, fa inna umratan fi Ramadan hajjatun. Karena umroh di bulan Ramadan pahalanya seperti pahala haji. Tapi pahala, bukan menggantikan haji, Bu. Ya. Cuma pahalanya, bukan menggantikan haji. Sama seperti ibu sholat syuruk atau sholat isyraq. Pahalanya haji dan umrah, bukan menggantikan haji. Dalam lafaz lain disebutkan, fa inna umratan fihi ta'dilu hajjatan. Umrah pada bulan Ramadan senilai dengan haji. Juga dalam hadis yang lainnya, fa inna umratan fi Ramadan taqdi hajjatan ma'i. Sesungguhnya umrah di bulan Ramadan seperti berhaji bersamaku. Amalan-amalan yang lainnya juga, Bu, selain umrah, selain tadi malam Lailatul Qadar, pokoknya berlipat secara umum di bulan Ramadan. Apakah dengan bilangan tertentu? Jawabannya tidak. Namun ada hadis yang bilang kayak gini. Tapi hadis ini mungkar. Wahai sekalian manusia, telah datang pada kalian bulan yang mulia. Di bulan tersebut terdapat malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Puasanya dijadikan sebagai suatu kewajiban. Sholat malamnya adalah sebagai suatu amalan sunnah. Siapa yang melakukan kebaikan pada bulan tersebut seperti ia melakukan kewajiban di waktu lainnya. Siapa yang melaksanakan kewajiban pada bulan tersebut seperti menunaikan 70 kewajiban di waktu lainnya. Angka 70 ini sebenarnya hadisnya dhaif. Tapi ada pelajarannya. Berarti pahalanya berlipat-lipat walaupun dari hadis yang lemah. Maka sebagian ulama katakan gini. Untuk menunjukkan pahala berlipat-lipat di sini, Bu. Jika tiba bulan Ramadan, bersemangatlah untuk bersedekah. Karena bersedekah di bulan Ramadan itu lebih berlipat pahalanya seperti seorang bersedekah fisabilillah di jalan Allah. Lalu bacaan tasbih, subhanallah, lebih baik daripada 1000 bacaan tasbih di bulan lainnya. Ini berarti perintah untuk rajin berzikir. Kesimpulannya, berlipatnya pahala pada amalan dengan bilangan tertentu tidak ada dasarnya, tapi yang jelas pokoknya di bulan Ramadan pahala berlipat. Sekarang bagaimana kalau maksiat di bulan Ramadan? Ini kan pahala. Ya, sekarang kebalikan dong, Bu. Bagaimana dengan maksiat? Apakah
jadi 10 kali lipat, 700 kali lipat, atau dosanya tak terhingga. Dalam Matalib Ulin Nuha disebutkan, kebaikan dan kejelekan berlipat-lipat, dilihat dari tempat mulia, di mana amalan tersebut dilakukan seperti di Mekah, di Madinah, di Baitul Maqdis, dan masjid lainnya. Juga dilihat dari waktu yang mulia seperti hari Jumat, bulan haram seperti Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Adapun berlipatnya pahala, hal itu tidaklah diperselisihkan. Sedangkan berlipatnya dosa, kebanyakan ulama menyatakan hal itu ada. Pendapat ini mengikuti pendapat Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud. Para ulama sendiri menyatakan bahwa pendapat Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud dalam masalah berlipatnya dosa yang dimaksudkan adalah kualitasnya. Berarti dosanya besar. Bukan dari sisi kuantitasnya. Bukan berarti 100 kali lipat, 700 kali lipat, bukan. Namun kita sebut besar. Kesimpulannya apa, Bu? Kesimpulannya adalah maksiat di bulan Ramadan dosanya lebih besar daripada dilakukan di luar bulan Ramadan. Jadi dilihat dari sisi besarnya. Angkanya nggak disebut. Tapi kalau besarnya, maksiat di bulan Ramadan lebih besar dosanya daripada di luar bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang kita sampaikan untuk kesempatan hari ini. Nanti yang lainnya itu bisa dibaca. Ada Ramadan mengajarkan untuk ikhlas. Terus Ramadan mengajarkan untuk semakin bersyukur. Terus itikaf di bulan Ramadan untuk fokus dalam ibadah dan raih Lailatul Qadar. Dan pelajaran terakhir, semoga terus istiqomah ba'da Ramadan. Nanti bisa baca di buku kami 15 motivasi Ramadan. Silakan jika ada pertanyaan. Ya. Oke. Ibu punya kebiasaan bayar zakat ada atau tidak? Itu dulu ditanyakan. Ada. Bulan apa? Oke. Tadi penjualan atau transaksi tanah tadi sebelum. Ya. Tinggal di bulan Ramadan dilihat saja yang tersisa berapa. Nggak usah mikir itu, Bu. Ibu punya simpanan berapa pas Ramadan. Jadi Ramadan itu mikirnya cuma tersimpan berapa. Itu aja yang dizakati. Yang tadi keluar, yang baru saja masuk, hitung aja pas hari H itu. Jadi ketika mau bayar zakat, hitung simpanan total itu berapa. Nggak mikir yang masuk kemarin atau yang keluar kemarin. Pokoknya yang tersimpan berapa. Itu. Nggak usah mikir uang orang. Itu uang ibu nggak? Ya, sekarang ibu pegang uang apa? Oke. Masih di tangan ibu. Tapi milik dia. Berarti itu piutang dia kan? Piutang dia ya. Berarti nggak usah masukin. Karena nanti dia akan tarik itu, Bu. Oke. Apakah batal puasanya ketika gigi ditambal, dilakukan penyemprotan, disemprot oleh dokter di dalam mulut, dan tertelan? Tidak bisa dihindari. Oh, jangan tertelan, Bu. Dilepeh langsung, Bu. Ya. Baiknya bisa dihindari ini. Masih bisa, Bu. Ibu aja yang kurang strategi. Oh, enggak, Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak juga. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu, ya, sudah ditutup dengan witir, malah masih boleh nambah lagi, Bu. Masih boleh tahajud. Ya, itu mungkin pendapat yang lainnya. Tapi kalau saya tetap sudah tutup witir, ya tutup witir untuk sholat ini. Malamnya tidak witir lagi. Boleh. Dan sholat witir jadi penutup sholat malam itu nggak wajib, Bu. Artinya bisa jadi penutup untuk sholat tarawih tadi. Nanti tahajud malam nggak tutup witir lagi. Nggak masalah. Tinggal kalau ibu pakai sholat pembuka boleh. Yang penting rakaat genap saja, Bu. Malam harinya tidak perlu tutup dengan rakaat ganjil lagi. Gitu. Ada lagi? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bisa dia bayar sendiri lebih bagus, Bu, kalau sudah punya penghasilan, Bu. Ya. Terus yang orang tua tanggung yang masih dia tanggung nafkahnya. Tapi kalaupun ditanggung oleh orang tua, sah. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dalam hati itu tidak disebut baca, Bu. Jadi kalau dalam hati ibu seperti berpikir, ibu kayak ucapkan untuk bahasa Indonesia gitu, boleh. Dalam hati kan. Tapi kalau yang dimaksudkan diucapkan itu dengar sendiri. Contoh ibu lagi baca Allahumma kfini bihalalika, terus ibu bayangkan arti dari itu, ya boleh. Itu kan bayangkan artinya itu kan dengan bahasa Indonesia, Bu. Ibu nggak ucapkan, ibu ucapkan lafaz Arabnya. Ya boleh-boleh saja. Apa yang salah? Nggak ada yang salah di situ. Gitu. Bolehkah di belakang?
membayar zakat mal dengan cara bertahap. Tidak langsung sekali bayar sambil cari-cari siapa yang membutuhkan meski sampai beda bulan. Gini Bu, tadi kan saya sempat nanya, bayar zakat kapan? Itu harus ditetapkan. Misalnya ibu bayar zakatnya di bulan Ramadan. Nah itu sudah batas akhir namanya Bu. Batas akhir ibu selesaikan zakat. Kalau ibu mau percepat, boleh. Memperlambat tidak boleh. Mempercepatmu. Saya pegang zakat ini. Nanti saya kasih tiap bulan untuk kamu. Saya nggak akan pakai. Ini adalah hakmu. Nah berarti dia cuma nitip saja ke muzaki, orang yang bayar zakat. Nanti tiap bulan tunaikan. Nah itu baru boleh. Berikutnya di belakang Bu, enggak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lakukan apa? Bukti harus zakat dan zakat pagi. Oke. Diizinkan nggak ketika ajukan kayak gitu? Nyalain perjanjian atau tidak? Kalau sudah disetujui itu oleh pihak yang buat perjanjian, ya nggak ada masalah, Bu. Ya. Berarti ada pengecualian dan dia buat sendiri pengecualian itu. Boleh. Yang kedua satu lagi kan? Ya. Ya. Sebenarnya nanti saya kalau jelaskan lebih lengkap nanti besok Selasa di Masjid Kampus ya. Sebenarnya zakat itu kan kapan kita punya uang dulu kan? Kita punya uang atau punya harta. Harta itu mencapai nisab kapan? Kan tidak mesti saya punya uang mencapai nisab, mencapai kadar minimal itu di bulan Ramadan, Bu. Misalnya tadi mencapai nisabnya di bulan Rajab. Kenapa mesti diundur di bulan Ramadan? Itu. Karena kan orang punya penghasilan beda-beda dan dia nabung beda-beda tuh. Oh, ternyata dia punya tabungan ini pas mencapai nisab malah di bulan Rabiul Awal. Kenapa dia mesti mundur di bulan Ramadan? Namun yang sekarang terjadi di negeri kita itu, ya semuanya memahami zakat itu ya di bulan Ramadan. Ya sudah jadi kebiasaan dia. Makanya tadi kan saya sempat tanya, bayar zakatnya kapan? Ibu harus tentukan bayar zakat itu kapan. Kalau dalam opsi yang kedua ini, kalau yang opsi pertama kan lihat nisab. Opsi kedua ini berarti pilihan ibu. Ya ujung-ujungnya saya bilang, yang penting bayar Bu. Yang penting bayar, sudah aman. Yang masalah adalah nggak mau bayar-bayar, gitu. Nah, kalau mau bayar sudah taruh di bulan Ramadan, maka perhatikan bulan Ramadan jadi patokan terus. Setiap tahun ulang, dapat Ramadan lagi, bayar zakat. Ingat lagi, dapat Ramadan lagi, bayar zakat. Tidak, itu sudah jadi kebiasaan yang bagus. Ya, itu jadi kebiasaan yang bagus. Ada bisa jadi orang lain dia kebiasaannya di Rabiul Awal, Bu. Kapan kamu bayar zakat? Saya di Rabiul Awal. Maka ulang Rabiul Awal terus dia ingat, oh ini waktu saya bayar zakat tuh. Saya punya simpanan, saya punya stok oknam barang dagangan, saya hitung semuanya satu waktu. Gitu. Ya. Baik, di sini ada Ustadz, kalau berdagang yang perlu disakati itu untungnya saja atau sama modalnya? Modalnya balik nggak? Ibu-ibu, modalnya dimiliki nggak sekarang? Modal kan jadi sesuatu. Betul nggak? Modal jadi stok. Modal ada yang dilepas ke konsumen pakai, gitu. Ada dia nitip, dia punya reseller pakai. Kan nggak di dia. Jadi modal nggak masuk, Bu. Ya. Terus yang dihitung apa? Istilahnya tadi cuma mikir stok. Stok barang dagangan. Itulah namanya urudut tijarah. Ustaz, uangnya bagaimana? Gabungkan dengan simpanan uang. Maka kalau mau hitung barengan, Bu, ibu mikir bayar zakat barengan saja. Mikir bayar zakat untuk stok barang dagangan plus mikir zakat untuk simpanan tabungan. Termasuk dari profitnya tadi masuk ke tabungan. Ibu hitung sekalian. Jadi hitung satu waktu. Itu nggak bingung. Jangan ibu mikirnya, ini stok barang dagangan saya sendiri, ini sendiri. Iya bisa aja. Bisa jadi haulnya berbeda. Betul. Tapi kalau nggak mau ambil pusing, ibu jadikan satu aja. Jadi ketika bayar zakat, ibu mikir simpanannya kena, terus mikir stok barang dagangan juga kena. Jadi satu waktu. Itu lebih mudah, Bu.